Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pengembangan kurikulum akan menjelaskan materi terkait dengan lembar kerja evaluasi pada rancangan pembelajaran dalam UBD. Untuk itu, sebelum kami memulai menjelaskan materinya lebih lanjut, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada yang pertama Hana Lestari Setiawati, kemudian Laili Putri Aharahap, Sisi Tirani, dan saya sendiri Angguna Stiti. Baik, dalam pembahasan kali ini ada 3 pertanyaan yang akan dibahas oleh rekan-rekan kami, yaitu yang pertama, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Kemudian, pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Dan yang ketiga adalah bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang dibutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Selanjutnya, pertanyaan pertama, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Apa sih penilaian, evaluasi, dan penyesuaian itu? Baik, akan saya jelaskan secara singkat ketiga poin tersebut. Yang pertama, penilaian diri merupakan suatu metode yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil tanggung jawab terhadap proses dan hasil belajar mereka sendiri sesuai dengan pengalaman yang mereka alami. Lalu, evaluasi diri adalah saat peserta didik dapat menilai capaian usaha pada diri sendiri atau dengan kata lain, mengoreksi diri agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan penyesuaian diri merupakan usaha peserta didik dapat mencapai harmoni diri sendiri dan lingkungan, baik di sekolah maupun di masyarakat luas. Lalu bagaimana cara peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian diri adalah dengan beberapa poin. Poin pertama adalah memberikan pedoman yang jelas dan konkret, di mana peserta didik perlu diberikan pedoman yang jelas tentang apa yang perlu dinilai, dievaluasi, dan juga disesuaikan. Pedoman ini harus konkret dan mudah dipahami agar peserta didik dapat melakukan penilaian, evaluasi, juga penyesuaian secara mandiri. Poin kedua adalah memberi umpan balik yang terarah. Maksudnya adalah guru mampu memberikan umpan balik yang terarah dan konstruktif kepada peserta didik terkait hasil penilaian dan evaluasi yang sudah dilakukan, di mana umpan balik ini harus memberikan informasi yang spesifik dan membantu peserta didik memahami kelebihan dan juga kekurangan diri mereka sendiri guna dapat memperbaiki diri. Poin ketiga, memberikan kesempatan untuk diskusi. Baik, peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi terkait dengan hasil penilaian dan evaluasi untuk dapat membuat rencana penyesuaian yang diperlukan, dan guru dapat membantu memberikan solusi atas hambatan yang dialami. Poin terakhir adalah memberikan penghargaan pada hasil yang positif. Guru perlu memberi penghargaan pada peserta didik pada hasil yang positif yang sudah dicapai, baik berupa pujian ataupun pengakuan publik di kelas. Pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh saudari Sisi. Terima kasih. Oke, selanjutnya pada poin ini di pertanyaan kedua, yaitu bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasikan dirinya, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Nah, hal yang perlu diperhatikan kan ialah evaluasi kognitif, evaluasi afektif, dan evaluasi psikomotorik.
Mengapa tiga aspek tersebut perlu diperhatikan pada evaluasi kognitif? Yaitu, evaluasi kognitif, kita bisa mengumpulkan informasi nih tentang kemampuan berpikir peserta didik sudah sejauh mana mereka memahami topik yang sudah dipelajari pada hari ini. Bagaimana caranya kita dapat mengetahuinya? Dengan cara di bagian refleksi atau evaluasi diri di akhir kegiatan, kita bisa menanyakan kepada peserta didik terkait topik apa yang sudah dipelajari hari ini dan sejauh mana pemahaman mereka terkait topik tersebut. Mereka bisa membuat kesimpulan atau menceritakan kembali apa saja yang sudah mereka lakukan pada kegiatan hari ini terkait topik tersebut. Nah, tidak lupa juga menanyakan apakah masih ada yang kesulitan terkait pembelajaran pada hari ini. Oke, ketika kita sudah mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terkait topik, hal itu bisa menjadi sebuah identifikasi diri bagi mereka untuk kedepannya bagaimana mereka mengembangkan atau meningkatkan kemampuan pemahamannya yang mereka miliki. Selain itu perlu juga memperhatikan evaluasi afektif. Mengapa? Karena di evaluasi afektif ini terkait dengan perasaan atau emosi. Nah, hal ini perlu kita galih dengan cara menanyakan bagaimana perasaannya hari ini setelahnya mempelajari topik pada hari ini, dan apakah ada yang membuat tidak nyaman di kelas, baik dari guru maupun temannya atau diri sendiri. Nah, ketika ada peserta didik yang merasa tidak nyaman, maka kita harus ulik kembali apa yang membuat tidak nyaman, dan hal itu bisa menjadi bahan refleksi kita untuk menindaklanjuti ke depannya harus seperti apa. Nah, ketika peserta didik sudah saling mengetahui apa yang dirasa oleh temannya, maka itu menjadi sebuah gambaran dengan siswa untuk ke depannya harus menjadi lebih baik lagi, termasuk ke dalam menetapkan tujuan masa depan. Terakhir, harus memperhatikan evaluasi psikomotorik, yang mana di evaluasi ini ada keterampilan atau kemampuan bertindak peserta didik terkait sebuah topik. Bisa mengajukan atau kita bisa melihat langsung bagaimana peserta didik ini mempunyai keterampilan terkait topik hari ini. Apakah keterampilan itu sudah dikuasai atau masih belum? Dan jika belum menguasai keterampilan tersebut, kita menanyakan apa yang menjadi hambatan. Nah, dari ketebarannya kita setiap evaluasi baik dari kognitif, afektif, dan psikomotorik perlu diperhatikan karena ini berkaitan dengan bagaimana kedepannya peserta didik dapat mengidentifikasikan diri untuk terus memiliki semangat belajar di kedepannya. Terus. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana peserta didik ini akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Nah, menurut pendapat kami, untuk melihat dari apa yang telah peserta didik pelajari dan apa yang mereka butuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut itu, guru itu bisa memberikan tugas terkait materi yang telah mereka pelajari ataupun rangkaian teks. Nah, kemudian guru itu memberikan tindak lanjut dari hasil teks untuk menyempurnakan. Baik, selanjutnya guru itu bisa memberikan sebuah refleksi pembelajaran, di mana dengan melalui refleksi itu peserta didik itu akan mengetahui apa yang mereka sudah ketahui dan apa sih yang harus diperbaiki. Nah, refleksi itu dapat dilakukan dalam bentuk penilaian lisan melalui tanya jawab maupun tulisan melalui jurnal. Nah, pencatatan oleh guru untuk peserta didik. Nah, serta peserta didik itu untuk peserta didik lainnya melalui penilaian teman sejawat. Oke, baiklah, itulah tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami bahwa pada intinya yaitu evaluasi pembelajaran sangatlah penting dilakukan karena untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana proses pembelajaran itu dapat berhasil dan bagaimana pembelajaran itu dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Terima kasih untuk
segala kesempatan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.